Yo, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya sedang berada di salah satu candi yang ada di daerah Porong, Sidoarjo, bernama Candi Pari. Lebih tepatnya candi ini berada di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Dan lokasinya sendiri itu 2 km dari Lumpur Lapindo ya. Jadi ini dia candinya di belakang saya. Jadi candi ini itu didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dan pada tanggal 16 Oktober 1906 candi ini ditemukan oleh seorang Hindia Belanda dan akhirnya dipugari pada tahun 1994 hingga 96 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan SPSB Jawa Timur. Jadi kebetulan sekali ya, ini saya datang ke sini. Kebetulan ini lagi kayak ada pergelaran seni, habis ada acara pergelaran seni gitu, tapi untungnya itu kemarin ya, jadi nggak sampai mengganggu saya untuk membuat video seperti ini. Jadi kalau kita maju kita bisa lihat lebih dekat candinya dan kita akan coba masuk ke sana ya. Jadi ini adalah bagian dalam dari Candi Parinya ya. Ya, tidak terlalu luas. Dan cukup redup ya. Dan di dalam sini biasa digunakan untuk menyimpan padi yang sudah dipanen. Dan ya, di candi ini ya cuman ada di sekitar sini, maksudnya cuman ada candi ini aja. Jadi di samping-sampingnya sini tidak ada apa-apa ya, hanya candi ini saja yang ada di sini. Tidak ada yang lain yang ada di sini, cuman candi ini aja. Ya paling di sekitarnya cuman ada rumah-rumah warga ya. Oke, jadi saya sudah keluar dari Candi Parinya dan kali ini saya ingin menuju Candi Sumur. Itu 50 meter dari Candi Pari. Jadi di sini itu nggak cuman ada Candi Pari tapi Candi Sumur juga ada. Jadi ini dia Candi Sumurnya. Jadi kalau kalian lihat, dibandingkan dengan Candi Pari tadi, ini candinya lebih kecil ya. Dan candi ini dinamakan Candi Sumur karena di dalamnya ada sumur yang sudah mengering. Dan sama seperti Candi Pari tadi, candi ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ruspandi, juru pelihara cagar budaya Candi Sumur. Jadi begini adik-adik ya, untuk sejarah cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari itu, untuk sejarahnya itu tidak bisa dipisahkan, karena kedua cagar budaya ini didirikan untuk mengenang hilangnya suami istri secara muksa. Lah, kedua cagar budaya ini tidak langsung didirikan gitu, tidak ujuk-ujuk didirikan gitu, ada ceritanya ya. Jadi begini, sebelum cagar budaya Candi Sumur ini didirikan, dulu itu masih berbentuk sumur biasa. Nah, kalau di Candi Pari, sebelum cagar budaya Candi Pari itu didirikan, dulu itu masih berbentuk lumbung padi. Di sini sumurnya, di sana lumbung padinya. Nah, ceritanya begini adik-adik ya.
pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk ya. Dulu di desa Kedung Suko. Dulu itu namanya desa Kedung Suko. Kalau sekarang desa Candipari. Dan setelah kedua cagar budaya ini didirikan itu namanya desa Candipari. Jadi dulu di desa Kedung Suko di zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk itu ada 2 pasang suami istri. Nah, yang pertama itu bernama Joko Walang Tinunu dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Sangit. Dan satunya lagi bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Kedua suami istri itu dulu adik-adik ya, itu sangat-sangat terkenal kaya akan padi. Padi-padinya itu dulu ditaruh di sana, di lumbung padi tadi, yang sekarang berdiri Candipari. Jadi padi-padinya itu sampai tidak muat tuh muat. Dan terkenal akan kemakmuran pertanian sampai di pelosok penjuru, sampai terkenal di kerajaan Majapahit. Nah kebetulan waktu itu adik-adik ya, di kerajaan ya, di lokasi kerajaan di masa Raja Hayam Wuruk dulu di sana itu sempat mengalami paceklik, sangat-sangat kekurangan pangan di masa Raja Hayam Wuruk itu. Banyak petani yang sakit lah. Kebetulan waktu itu Raja Hayam Wuruk itu mendengar di desa Kedung Suko itu ada 2 pasang suami istri yang kaya akan padi. Akhirnya Raja Hayam Wuruk itu merintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke Kedung Suko untuk minta bantuan padi. Akhirnya padi dan prajurit pergi ke Kedung Suko. Sesampai di Kedung Suko, padi itu ketemu sama kedua suami istri dan bercerita bahwasannya dia kemari itu tujuannya untuk minta bantuan padi atas perintah Raja Hayam Wuruk, karena di lokasi kerajaan sangat-sangat kekurangan pangan dan banyak petani yang sakit. Mendengar dari cerita padi tadi adik-adik ya, kedua suami istri itu sangat-sangat terharu ya, sangat-sangat kasihan, dan kedua suami istri itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayam Wuruk. Nah, sebagai rasa terima kasihnya, Raja Hayam Wuruk itu kan sudah sangat-sangat berterima kasih sama kedua suami istri tadi yang sudah menyumbangkan padi-padinya untuk kerajaan. Nah, sebagai rasa terima baliknya, Raja Hayam Wuruk itu meminta kedua suami istri itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi yang mau itu hanya Joko Walang Tinunu dan istrinya Nyai Roro Walang Sangit. Dan dia hijrah di sana dan tinggal di kerajaan. Nah yang tidak mau itu Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Dia itu membangkang, tidak mau tinggal di kerajaan. Nah tapi Raja Hayam Wuruk itu memaksa merintahkan padi dan prajurit untuk pergi lagi ke Kedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin, untuk menangkap secara hidup-hidup, jangan sampai dilukai, biar dia mau tinggal di kerajaan. Akhirnya padi dan prajurit kembali lagi ke Kedung Suko untuk menangkap Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Nah untuk Joko Pandelegan ya, begitu mau ditangkap, dikepung sama padi dan prajurit, Joko Pandelegan itu sembunyi di lumbung padi. Begitu mau ditangkap, seketika itu juga Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi. Nah, tinggal istrinya Nyai Roro Walang Angin. Melihat suaminya itu hilang muksa di lumbung padi, Nyai Roro Walang Angin lari ke sumur ini ya, minta izin sama padi, saya mau tinggal di kerajaan asalkan saya diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Nah, sehabis diizini sama padi, Nyai Roro Walang Angin itu ambil air di sini sama kendi. Sehabis ambil air sama kendi, seketika itu juga Nyai Roro Walang Angin hilang muksa di sumur. Jadi hilang muksa itu tahu sampai adik-adik. Jadi hilang muksa itu ya kayak saya duduk di sini ya. Begitu mau ditangkap, saya itu hilang tiba-tiba. Jadi tidak ada bekas, tidak ada jasad. Begitu juga Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Jadi untuk Joko Pandelegan hilang muksa di lumbung padi,
dan Nyai Roro Walangangin hilang Musa di sumur. Akhirnya Pati dan prajurit kembali ke kerajaan dengan tangan kosong ya. Sesampai di kerajaan cerita sama Raja Hayam Wuruk bahwasannya Joko Pandelegan hilang Musa di Lumbung Pati dan istrinya Nyai Roro Walangangin hilang Musa di sumur. Mendengar dari Pati tadi ya, cerita dari Pati tadi, Raja Hayam Wuruk itu salut akan kesaktian Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walangangin, dan Raja Hayam Wuruk itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 buah candi. Didirikan Candi Sumur ini untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walangangin yang hilang secara muksa, dan didirikan Cagar Budaya Candi Pari untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan yang hilang secara muksa juga. Nah, kedua cagar budaya ini adik-adik ya, didirikan itu tahunnya sama. Jadi untuk cagar budaya di Candi Pari didirikan pada tahun 1371 Masehi oleh Raja Hayam Wuruk, dan itu juga Candi Sumur ini didirikan pada tahun 1371 juga, dan didirikan oleh Raja Hayam Wuruk juga. Jadi itu tadi cerita singkat asal usul cagar budaya Candi Pari dan cagar budaya Candi Sumur. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita kelilingi Candi Sumur ini itu nggak ada apa-apa lagi ya selain candi ini aja. Jadi di sini cuma ada candi ini aja. Sama kayak yang di Candi Pari tadi, hanya ada candinya aja, jadi nggak ada kayak peninggalan lain itu. Dan cuma candi aja, nggak ada peninggalan lain. Bisa dilihat ya, cuman ada candi aja di sini. Oke, segitu dulu vlog saya untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ke depannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.